Karena kalau nggak salah Iya, ya Bu, di satu-satunya yang penerbit ya Bu saat ini ya. iya, RHB Sekuritas kebetulan pionirnya untuk produk waran terstruktur. Oke, ini dari pionirnya langsung nih. Teman-teman yang udah bergabung di live Instagram kita, silakan di-share ke teman yang lain. Dan juga di kolom komen atau di kolom pertanyaan, silahkan. Nanti kita akan bergabung. Bu Triana, ini mungkin sebagai awal teman-teman yang pengen tahu nih, bisa Bu sedikit perkenalan profilnya Bu Triana ataupun RHB sekuritasnya nih Bu, biar teman-teman tahu dulu nih. Oke, profil saya, kenalan saya ya berarti saya Triana Anggreni, saya sebagai sales dan marketing untuk equity derivatif. Oke. Istilahnya divisi yang meng-create warrant terstruktur lah di RHB Sekuritas gitu. Terus RHB Sekuritas Indonesia ini eh, mother site-nya itu sebenarnya di Kuala Lumpur, RHB Group lah, gitu. Jadi produk warrant ini derivatif lah. Warrant terstruktur ini udah banyak, udah sekitar 10 tahunan lah di Kuala Lumpur dan udah ada sekitar 180 seri gitu. Jadi udah banyak kalau di Kuala Lumpur. Sedangkan kalau di Indonesia kan baru ada 3 seri. Betul, betul, Bu. Bu Triana, saya jadi penasaran nih, kalau di Kuala Lumpur sudah sebanyak itu serinya, apakah di luar negeri sana peminatnya cukup banyak, Bu, produk struktur Warren ini? Oh, banyak banget Mas. Jadi kalau bisa istilahnya kayak pergerakannya tiap hari itu untuk produk derivatif ini lebih bisa dibilang liquid lah gitu ya kan, Oke. banyak banget peminatnya karena itu tadi saya bilang dari induk kita aja sudah mengeluarkan sekitar 180 seri. Terbayang banget kan gitu. Yes, benar. Tapi kalau di luar kan nggak hanya RHB Sekuritas yang mengeluarkan produk ini. Jadi sekitar di KL aja itu ada sekitar 6 sekuritas lah yang ngeluarin gitu. Oke, sangat banyak ya. Tapi kalau Bu Triana sendiri nih sebagai eh, ini ya karyawan di pionirnya RKB ini, Bu Triana melihat sendiri apakah ke depan masyarakat Indonesia udah siap nih Bu untuk produk starter waran ini yang orang masih belum terlalu awam ya sebenarnya ya, masih takut Ya, resiko. ya jadi gini, emang produk ini kan istilahnya baru banget ya Mas ya. Itu sekitar November kemarin, sorry, Oktober kemarin itu listing yang pertama kali. Oke. September kemarin itu listing yang pertama kali yang 3 seri. Nanti di besok nih Mas tanggal 10 November itu akan listing lagi 5 seri. Iya. Jadi di Oke. Indonesia akan ada 8 seri warrant terstruktur. Semua yang jadi issuernya itu RHB Sekuritas gitu. Jadi kalau misalnya Oke. dibilang investor Indonesia siap apa enggak. Jadi makanya menurut saya sih produk ini menarik karena harganya itu lebih murah jika dibandingkan dengan kita transaksi di saham underlying-nya. Tapi Betul. exposure yang didapatnya itu bisa sama dengan kita bertransaksi di saham underlying. Gitu. Ini sangat menarik nih ya sebenarnya ya Sobat IDX. Dengan harga murah kita bisa dapat exposure yang lebih yang sama besarnya gitu dengan underlying-nya. Ini yang nanti kita akan coba kulik lebih lanjut dengan Bu Triana. Tetapi kita mau sedikit info nih teman-teman bahwa nanti ini acara IG Live ini mungkin hanya perkenalan, kulit-kulitnya coba akan Uh, kita bahas. Detailnya nanti kita sudah menjadwalkan Sobat IDX Sumut nanti dengan Bu Triana ya Bu. Nanti kita di betul, tanggal 17. coba di 17 di tanggal Ya, 17 nanti di kantor kita ya Bu di betul. Bursa Efek Sumatera Utara gitu. Jadi silahkan nanti Betul. teman-teman daftar di flyernya ya Bu. Ya, nanti kalau misalnya belum belum kelewat flyernya, nanti kita share lagi kali ya, Mas ya.
untuk flyernya biar investor di Sumatera Utara pada join acara kita. Siap, langsung daftar teman-teman. Karena nanti kita akan coba ini ya, buka untuk umum biar teman-teman bisa tahu nih. Betul. Gitu. Jadi bukan Betul. hanya dari habis sekuritas ya Bu pesertanya ya. Ini untuk Ya, umum. karena ini untuk umum. Jadi siapapun yang mau join bisa untuk lebih berkenalan lah dengan produk ini untuk lebih mengenal produk Warren Terstruktur. Siap. Oke, Bu. Kita akan coba mulai bahas nih mengenai Warren Terstruktur ini secara detail. Cuman kan Bu, kalau orang Medan, kalau orang-orang lihatnya seperti ini Bu. Ada waran terstruktur, ada orang yang selama ini tahunya hanya waran aja, gitu kan. Oke. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya sebenarnya, emang bedanya apa waran terstruktur ini dengan waran biasa nih yang orang tahu, para investor tahu nih? Oke, mungkin investor atau sobat investor di IDX itu lebih mengenalnya equity warrant kali ya Mas ya. Jadi pada dasarnya itu perdagangannya mirip dengan equity warrant, tapi yang membedakan adalah penerbitnya. Jadi yang menerbitkan warrant terstruktur itu adalah sekuritas atau anggota bursa. Dan untuk jatuh temponya itu juga lebih pendek. Karena kalau warrant terstruktur itu sekitar paling lama itu 2 tahun. Ya kan? Dan kalau di warrant terstruktur itu istilahnya penyelesaian akhirnya itu berupa cash atau tunai. Gitu. Dan di warrant terstruktur ada yang namanya liquidity provider. Jadi yang membedakan tuh sebenarnya ada 4. Yang pertama tadi issuernya atau penerbitnya. Yang kedua jangka waktunya lebih pendek. Yang ketiga itu penyelesaian akhirnya itu berupa cash tanpa perlu diklaim. Yang keempat ada yang namanya liquidity provider. Oke, ini yang sering masih agak rancu nih teman-teman mengenai penyelesaiannya. Apakah tunai, apakah dapat konversi ke sahamnya, nanti kita akan coba bahas. Tetapi struktur waran itu sebenarnya artinya apa sih Bu? Ya, sebenarnya. Struktur waran jadi gini, jadi dia itu tadi saya bilang kan prinsipnya itu seperti warrant equity lah, equity warrant. Tapi dia itu seperti kontrak opsi. Namun opsi yang bisa diperdagangkan di bursa efek. Jadi dia itu produk turunan dari saham underlying-nya dan pergerakan itu mengikuti pergerakan underlying. Jadi karena ini produk turunan, jadi pergerakannya mengikuti pergerakan underlying dan ada jatuh tempo gitu. Jadi sebenarnya itu kayak hak aja sih kontrak opsi, tapi bisa diperdagangkan di bursa efek. Ini bursa efek Indonesia, oke. Betul. Siap, Bu. Nah, ngomong-ngomong mengenai, ini sebelum kita lanjut Bu, ini cukup ini juga ya Pak Anjar Pujo Utomo. Ini apakah ngomong soal struktur waran nih Bu, cara daftar RHB gimana ya untuk Surabaya? Sudah telat ya belinya penawaran tanggal 7 kemarin. Ini kemarin ada penawaran ya Bu, struktur waran ya? Tanggal 7. Iya, jadi kan tanggal 10 nanti ada listing baru ya Mas ya, 5 seri. Nah, kita itu melakukan penawaran awalnya tanggal 4 sampai tanggal 7 November. Bagi istilahnya yang IPO hunter lah. Kan banyak tuh IPO hunter. Itu yang mau ikut penawaran awalnya memang untuk saat ini hanya ada di RHB Sekuritas. Hanya bisa melalui RHB Sekuritas. Tapi setelah listing di bursa, tanggal 10 November nanti, bisa diperjualbelikan melalui seluruh aplikasi online trading yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi misalnya saya belum jadi investor di RHB nih, belum buka akun. Saya bisa nggak jual beli atau saya beli warrant terstruktur? Bisa setelah listing di bursa efek. Tapi kalau misalnya mau ikutan sebagai IPO hunter, harus opening account di RHB Sekuritas dulu, baru bisa ikut penawaran awalnya warrant terstruktur. Nanti tiap bulan ada kok Mas.
Jadi bulan Desember Oke. nanti akan ada. Siap, siap. Jadi bulan Desember pun nanti akan ada juga ya. Oke, Betul, teman-teman. betul. Mengenai waran startup. Bu, tadi menyambung yang sempat tadi kita bahas mengenai jangka waktu ya, Bu. Tadi kalau kita tahu equity warren itu bisa cukup panjang, kemudian jangka waktu yang sekarang untuk waran struktur itu kira-kira maksimal 2 tahun ya, kalau saya tadi nggak salah nih Bu, gitu kan. Nah, produk-produk yang ada sekarang ini berapa tahun sih Bu? Apakah sama semua atau apa ini yang membedakan ininya ya, jatuh temponya, jangka waktunya? Oke, untuk ketiga seri yang istilahnya listing pertama, yang Unilever, BBRI, Adro, itu jatuh temponya 9 bulan. Oke. Oke, 9 bulan. sedangkan untuk 5 seri yang baru, yang nanti akan listing besok tanggal 10, itu jatuh temponya 6 bulan. Semua 6 bulan. Oke, 6 Gitu. bulan ya. Oke. Ya. Jadi 5 seri Ada yang nggak, Bu? besok listing, kenapa? Ada nggak Bu sebenarnya perbedaan atau ini ya yang membuat menarik? Apakah semakin panjang jangka waktunya 9 bulan tadi itu semakin menarik atau risikonya semakin kecil atau sama aja nih dengan yang 6 bulan sebenarnya? Kalau dibilang Oke, sorry ini sepertinya ada gangguan koneksi ya, Bu Triana ya. Kita tunggu join ya, lagi. Sudah, sudah oh belum? sudah masuk Bu. Siap, Sudah sudah ya. masuk Bu. Iya. Silakan Bu, Oke. dilanjut lagi. Iya, kalau misalnya dilihat jangka waktunya makin lama makin bagus apa enggak, ya kan? Nah, kalau misalnya biasanya nih, kalau misalnya yang suka dibilang makin lama makin bagus, enggak juga sih, enggak bisa dibilang begitu lah ya. Terus kalau makin pendek waktunya berarti makin bagus, enggak juga tadi saya bilang, karena gini. Masing-masing seri itu istilahnya ada perhitungannya, ya kan? Jadi kalau misalnya kan di masing-masing seri itu strike-nya berbeda-beda kan. Jadi ada apa namanya, perhitungan di harga strike-nya juga dari trader kita. Nah, itulah yang menjadi apa namanya, keputusan kira-kira untuk seri yang 5 ini 6 bulan aja. Nanti bisa jadi untuk di Desember nanti akan keluar seri baru dengan berbeda jangka waktunya gitu. Siap, siap. Jadi Oke. setiap seri bisa berbeda-beda, tergantung jangka waktunya juga, tergantung rasionya juga berbeda-beda gitu. Dan ada perhitungannya ya Bu, nggak sembarangan juga ya. Ada perhitungannya. Betul. Jadi perhitungan itu pakai rumus Black-Scholes model. Nanti kalau misalnya kita edukasi offline, nanti akan saya jelasin deh. Gitu, lebih jelas deh tentang rumus itu. Siap, itu lebih detail ya. Kalau kita ngomong di IG live sih jadi ngawang-ngawang sih nanti ya Sobat Ide. Iya, benar. Ini pemanasan aja dulu. Ini kebetulan hujan deras di sini Bu, makanya sinyal agak ini juga sih ya. Oh gitu. Saya kira sinyal saya tadi ya mati. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, Bu, tadi kan kita udah cukup tahu ya mengenai equity warren itu apa dan bagaimana karakteristiknya. Nah, apakah equity warren ini tadi Ibu cerita nih kan bahwa ada di pasar perdana ditawarkan dulu tadi seperti Pak Anjar yang mau pesan, kemudian setelah diperdagangkan di bursa itu udah seperti pasar sekundernya sudah bisa diperdagangkan. Nah, jadi apakah bagaimana nih Bu cara memperjualbelikan gitu? Apakah sama seperti saham
cara jual belinya di struktur waran ini, dan misalnya kita jual, apakah langsung masuk gitu ke RDN gitu. Kan Oke, pasti kan. cara jual belinya sama seperti saham. Jadi setelah listing itu bisa diperjualbelikan dari semua atau dari seluruh aplikasi online trading yang ada di Indonesia. Jadi misalnya walaupun belum menjadi nasabah RHB, tapi pengen punya produknya, saya pengen punya produk warrant terstruktur dari RHB. Nah, Ya. bisa beli dari aplikasi yang dipunya oleh investor masing-masing gitu. Dan perlakuannya juga sama, walaupun misalnya nggak beli di RHB, tapi perlakuan di akhir sesi, maksudnya bukan di akhir sesi sih, di saat jatuh tempo itu sama. Jadi Oke. hasilnya tetap akan didistribusi oleh ke masing-masing RDN nasabahnya. Gitu. Siap. Sesuai dengan T+2 ya berarti ya, Bu? Sesuai dengan Betul. Kalau misalnya jatuh tempo itu T+3. Tapi T+3. kalau misalnya jual beli saat masih di secondary belum jatuh tempo itu T+2.